Salam hijau. Selamat datang pada pembelajaran modul pertumbuhan ekonomi hijau secara full e-learning. Modul ini merupakan modul penunjang agenda aktualisasi kepemimpinan dalam pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Mata pelatihan ini tentang tren pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan pendekatan ekologis dan sistem thinking serta konteksnya di Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyiapkan rencana kerja yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Terdapat 3 materi pokok beserta submateri pokoknya masing-masing dalam mata pelatihan ini, yaitu mari kita mulai mengikuti materi peran dan posisi Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Komitmen internasional dalam upaya penanganan lingkungan dan krisis iklim merupakan salah satu upaya kebersamaan serta wujud kesadaran kolektif akan perlunya kerjasama negara-negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan menjaga kondisi bumi agar dapat layak huni. Konferensi PBB di Stockholm merupakan konferensi internasional pertama yang membahas lingkungan hidup. Pembahasan fokus pada dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pilihan antara pembangunan dengan upaya konservasi menjadi dilema bagi negara berkembang yang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi. Namun, dicapai kesepakatan yang membuat 26 prinsip mengenai isu pembangunan dan lingkungan yang dituangkan dalam Deklarasi Stockholm. Delegasi Indonesia dipimpin Emil Salim menandatangani deklarasi tersebut dan berhasil meyakinkan bahwa kontribusi negara maju diperlukan untuk pembangunan di negara berkembang guna mencapai prinsip pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Stockholm merupakan tonggak sejarah ditetapkannya pembangunan berkelanjutan. 20 tahun setelah Deklarasi Stockholm, 103 negara sepakat menyelenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 1992. KTT Bumi menyepakati 3 hal utama. 2 di antaranya bersifat mengikat, yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati serta Konvensi Perubahan Iklim yang menjadi cikal bakal Protokol Kyoto serta Kesepakatan Paris dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Satu kesepakatan yang bersifat tidak mengikat adalah pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk Agenda 21, Deklarasi Rio, dan prinsip-prinsip kehutanan. Kesepakatan Paris yang dihasilkan di COP21 tahun 2015 berisi komitmen para negara untuk menekankan kenaikan emisi rumah kaca global di bawah 2 derajat Celcius. Hal tersebut menjadi keberhasilan terbesar dalam tonggak sejarah negosiasi di isu perubahan iklim. Sedangkan Deklarasi Rio berhasil menetapkan tujuan pembangunan milenium pada tahun 2000 yang berevolusi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDG pada tahun 2015 yang saat ini menjadi acuan di seluruh dunia. TPB membuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diacu oleh para negara untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dan memiliki beragam indikator sebagai ukuran keberhasilannya. Indonesia berperan aktif dalam negosiasi-negosiasi internasional, selain untuk memastikan kepentingan negara berkembang dan kepentingan nasional tersampaikan dalam forum internasional, juga sebagai wujud komitmen untuk pelestarian lingkungan. Komitmen Indonesia dalam mewujudkan TPB dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta penetapan berbagai indikator TPB dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Indonesia juga telah meratifikasi kesepakatan Paris melalui penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. Artinya,
Indonesia mengikat diri dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Ini bukan pekerjaan mudah dan menuntut peralihan dari business as usual, terutama di sektor kehutanan, energi, dan transportasi. Artinya pembangunan di sektor tersebut harus mempertimbangkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah disepakati. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi perubahan iklim dengan menghadiri Conference of the Party ke-26 atau COP26 United Nations Framework Convention of Climate Change atau UNFCCC pada 31 Oktober hingga 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Ini merupakan pertemuan penting terkait upaya global memitigasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim yang menghasilkan Pakta Glasgow yang menggarisbawahi pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap. Beberapa kebijakan signifikan untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan adalah kebijakan moratorium penebangan hutan primer dan pelarangan konversi hutan yang tersisa. Hal ini didukung oleh berbagai program restorasi fungsi-fungsi ekosistem dan pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk perhutanan sosial melalui partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Di sektor energi dan transportasi, pemerintah Indonesia sudah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan tersebut menetapkan pengurangan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi dan peningkatan produksi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Dorongan untuk mengarahkan ke ekonomi hijau terus dihembuskan pemerintah. Antara lain, Presiden Republik Indonesia menyebutkan adanya 3 strategi besar ekonomi dan bisnis negara yang diantaranya adalah ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah juga melakukan beragam kebijakan di sektor pengelolaan limbah dan sektor pertanian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada tingkat daerah, beberapa inisiatif kepemimpinan untuk menjadikan provinsinya sebagai provinsi hijau semakin populer. Perlombaan menjadi yang terbaik ini sangat positif bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa diperlukan komitmen politik yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan peraturan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran hijau. Hal yang tak kalah penting adalah adanya kesadaran dan pemahaman kolektif untuk mendorong kerjasama multi pihak dan menetapkan instrumen insentif dan disinsentif bagi pelestarian lingkungan. Kesinambungan kehidupan di bumi diawali dengan pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi hijau pada diri manusia, pada diri Anda. Karena bumi itu hanyalah satu, dan tugas kita semua untuk menjaganya.